Halo, salam matematika untuk siswa-siswi kelas 7. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Kita akan belajar bersama dari latihan penilaian tengah semester genap tahun 2021. Ya, Pak Wandri sudah siapkan sekitar ada 30 PG dari materi perbandingan, aritmetika sosial, dan garis sudut. Oke, yuk kita simak bersama-sama. Soal ke-1 ya. Sebuah peta dibuat sedemikian hingga setiap 8 cm mewakili jarak sebenarnya 72 km. Skala peta tersebut adalah, solusi jawab soal ini, kita akan ingat skala itu perbandingan dari jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Nah, cuma di sini satuan jarak sebenarnya masih kilometer, jadi kita ubah dulu 72 km menjadi cm. Itu dikalikan 100.000 ya. Jadi tambahin aja nolnya 5. Nah, jadi 7.200.000. Tinggal kita buat perbandingan ya. 8 per 7.200.000. Kita sederhanakan. 8 dan 72. Ini bisa dibagi 8. Ini 1, 9. Jadi perbandingannya 1 banding 900. Jawabannya adalah opsi C. Oke. Semoga paham ya. Soal kedua, sebuah peta dibuat dengan skala 1 banding 2.500.000. Jika jarak sebenarnya 600 km, maka jarak pada peta adalah berapa? Nah, untuk mencari solusi ini, ingat rumus untuk mencari jarak pada peta itu adalah skala kita kalikan dengan jarak sebenarnya. Nah, satuan dari jarak sebenarnya masih kilometer. Kita ubah menjadi cm ya. Kita kalikan dengan 100.000. Jadi tambahkan nolnya 5. Itu 2, itu 2, 3. Jadi ada 60 juta cm. Nah, tinggal kita ikutkan saja ya. 1 banding 2.500.000 berarti 1 per 2.500.000. Lalu kita kalikan dengan 60 juta. Nah, tinggal proses, kita kurangi aja nolnya ya. Nolnya 5 kita coret, lalu di sini nolnya 5 kita coret. Nah, jadi tinggal 600 dibagi 25 ya. Ini yaitu jawabannya 24 dan satuan cm. Opsi jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Soal ketiga. Di antara perbandingan di bawah ini, manakah yang menghasilkan perbandingan 2 banding 7? Oke, kita langsung lihat saja pilihan jawabannya ya. Opsi D tidak mungkin, karena ini supaya mendapatkan 2, berarti 4 kita bagi 2, 89 juga kita bagi 2. Jadi ini tidak mungkin ya. Oke, yang opsi C juga tidak mungkin, karena terbalik jadinya 7 banding 2, dan satuannya juga tidak bisa. Ya, kilo dengan ons. Nah, yang kita coba opsi B. Lihat, 200 gram dengan 7 ons. Kita ingat bahwa 1 ons itu sama dengan 100 gram. Berarti ini sama saja kalimatnya dengan 2 ons dibanding 7 ons. Jadi 2 banding 7. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Soal keempat ya. Dalam 1 minggu, John mengunjungi klub fitness sebanyak 3 kali. Dalam waktu 105 hari, berapa kali ia telah datang ke tempat fitness? Nah, solusinya berarti kita harus tahu 105 hari itu berapa minggu. Berarti kita tinggal bagi saja dengan 7 ya. Karena 1 minggu itu ada 7 hari. 105 kita bagi 7 sama dengan 15. Berarti banyak minggunya adalah 15. Nah, karena di sini 1 minggu 3 kali, berarti total yang dia kunjungin, yaitu tinggal kita hitung saja dengan 15 kalikan 3 ya. Sama dengan 45 kali gitu. Jadi ada 45 kali dia mengunjungi klub fitness dalam waktu 105 hari gitu. Semoga paham ya.
Soal kelima. Panjang rusuk dua buah kubus ya, adalah 2 cm dan 6 cm. Perbandingan volume kubus tersebut adalah, kita buat saja misalnya Pi1, kubus yang pertama kita bandingkan dengan Pi2 untuk kubus yang kedua. Rumus volume kubus itu adalah S pangkat 3. Kita bandingkan juga di sini S pangkat 3. Kita masukkan untuk S yang pertama itu adalah 2 cm. Jadi kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian untuk S yang kedua panjangnya 6 cm. Jadi kita tulis 6 pangkat 3. Nah, kita tidak perlu menghasilkan berapa 2 pangkat 3 atau 6 pangkat 3. Nanti pembagiannya akan besar ya. Kita tulis aja sebanyak pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 berarti kita tulis sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Lalu banding 6 pangkat 3 kita tulis sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6. Lalu masing-masing mulai dari yang kiri dengan yang kiri di sini kita sederhanakan bagi 2. Kita bagi 2, ini jadi 1, ini jadi 3. Begitu juga yang di tengah sama yang di tengah, kita bagi 2, ini jadi 1, yang tengah ini jadi 3. Begitu juga yang paling akhir, ini kita bagi 2 jadi 1, kita bagi 2 jadi 3. Jadi sekarang 1 kali 1 kali 1, yang kanan 3 kali 3 kali 3. Lebih sederhana ya. Jadi hasil yang kiri 1, yang kanan 27. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 27. Opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-6. Bentuk sederhana perbandingan pecahan campuran ya. Ini A, B, C, D. Ya, berarti kita akan ubah bentuk pecahan campurannya menjadi pecahan senilai. 3, 3/4. Jadi 4 kalikan 3, 12. 12 tambahkan 3, 15. Pembilangnya, penyebutnya 4. Bagi 2, 1/2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5/2 penyebutnya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan silang ya. Dari kiri ke atas. Ya, kiri atas maksudnya ke bawah. Lalu ini juga bisa kali silang ini. 5 kali 4. Jadi dapat 15 kali 2 dapat 30. Kemudian 5 kali 4 dapat 20. Nah, kita sederhanakan nih. 0 sama 0 kita hilangkan. Jadi 3 banding 2 gitu. Opsi jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-7. Seorang peternak harus menyediakan bahan makanan 18 kg untuk 54 ekor ayam. Jika ia menjual 1/6 ayamnya, maka banyak makanan yang harus ia sediakan sebanyak berapa nih? Nah, ini jenis soal perbandingan senilai. Jadi kita harus cari dulu yang dijual itu berapa ekor. 1/6 ayamnya. Jadi 1/6 dari 54 gitu. Kita bagi 6 ya. Jadi 9. Jadi 1/6 dari 54 itu 9 ekor. Berarti yang dijual itu 9 ekor. Artinya sisanya gitu ya. Yang masih ada ayam di kandang peternak itu ya. 54 kita kurangin 9. Itu dapat 45. Nah, jadi kita buat perbandingannya. 18 kilo itu 54 ekor. Nah, ini katakanlah X gitu ya. X kilo itu 45 ekor. Nah, solusinya kita gunakan kali silang ya. Ini. Jadi X sama dengan ya, 18 kita kalikan 45. Kemudian kita bagi dengan 54. Kita bagi nih, 45 dengan 54 itu bisa dibagi 9 masing-masing. Jadi kita bagi 9, ini dapat 5. Yang bawah dibagi 9, ini dapat 6. Kemudian 18 dengan 6 bisa dibagikan. Kita bagi 6, ya ini bawahnya jadi habis, 1. Yang atas tinggal 3. Gitu ya. Jadi perkaliannya 3 sama 5 nih. Kalikan tinggal 15. Satuannya kilogram. Jadi 45 ekor ya, persediaannya harus 15 kg. Jadi opsi jawabannya adalah D. Oke, semoga paham ya.
Soal ke-8. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 25 hari, diperlukan pekerja sebanyak 48 orang. Jika ditambah 12 pekerja lagi, maka pekerjaan itu akan selesai berapa hari ya? Nah, ini tipe soal perbandingan berbalik nilai. Jadi kita mulai dulu membuat perbandingannya. Untuk satuan hari, ada 25 hari. Untuk satuan orang, banyaknya 48 orang. Gitu. Nah, jika ditambah 12 pekerja dari 48, jadi kita langsung tambahin ya. 12 dengan 48 itu 60. Di 60 orang, nah kita balik ke sini nih. Itu bisa selesai berapa hari? Artinya dari cerita ini kan berbalik ya, berbalik. Ditambah orangnya, maka harinya harus semakin sedikit ya, lebih cepat gitu. Nah, kita gunakan perkaliannya bukan silang, tapi atas dengan atas, bawah dengan bawah nih. Nah, jadi 25 ketemu sama 48, nanti X ketemu sama 60. Langsung aja kita buat perbandingannya tadi dengan perkalian ya. 25 kali 48, kemudian langsung kita bagi dengan 60. Yuk, kita lihat bilangannya bisa disederhanakan. 48 dengan 60 sama-sama bisa dibagi 12 ya. Jadi dibagi 12, 48 itu dapat 4. 60 dibagi 12 itu dapat 5. Nah, gitu ya. Jadi lebih sederhana. 25 sama 5 juga bisa dibagi ya dengan 5. Kita bagi 5, yang bawah ini jadi hilang atau 1 ya. Kemudian kita bagi 5, di sini jadi 5. Tinggallah 5 sama 4 kita kalikan. Jadi 20. Jadi dengan 60 orang akan selesai dalam waktu 20 hari. Gitu. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-9 ya. Sebuah jam dinding kuno terlambat 2 menit setiap 3 jamnya. Oke. Besar keterlambatan jam setelah berputar selama 10 jam, itu berapa? Nah, ini pakai logika ya, kita jawabnya. 3 jam 2 menit. Nah, 10 jam berapa gitu. Nah, gitu. Jadi kita pakai aja bersusun dulu nih. 3 jam pertama itu 2 menit kan. Berarti tambahkan lagi 3 jam kedua. Itu dari yang pertama tambahkan 2 menit juga jadi 4 menit. 3 jam ketiga kita tambahkan lagi 2 menit dari yang pertama. Jadi 6 menit. Nah, kalau kita tambahkan, ini 9 jam ya. 9 jam itu 6 menit. Nah, karena di sini yang ditanya adalah 10 jam, berarti kita tinggal nyari 1 jam itu berapa satuannya menit atau detik gitu ya. Nah, kita harus ubah dulu nih. Dari menit ini ubah ke detik. Karena di sini jawaban opsi terakhirnya adalah semua satuan detik. Jadi kita ubah 1 jam itu berapa detik. Dari mulai kita menghitung 2 menit itu sama dengan 120 detik kan. Jadi artinya 3 jam keterlambatan itu sama dengan 120 detik. Berarti 1 jam keterlambatannya itu sama dengan, kita bagi aja ya, 120 bagi 3, 40 detik. Nah, jadi 1 jamnya 40 detik. Sehingga 10 jam itu kita tambahkan 9 dengan 1 jam ini. 6 menit, 40 detik. Gitu. Jawabannya adalah opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-10 ya. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4:3. Jika kelilingnya 70 cm, maka lebar persegi itu adalah berapa? Nah, di sini kan masih bentuk 4:3 ya. Belum bilangan yang sesungguhnya ukuran panjang dan lebar. Jadi kita misalkan saja panjang itu adalah 4 dikalikan sesuatu. Misalnya 4 kalikan N. Begitu juga dengan lebar. Kita buat saja 3 kalikan sesuatu yang sama.
Karena perbandingan itu adalah bentuk penyederhanaan yang dibagi. Maka untuk mencari bentuk aslinya, kita kasih lawannya yaitu kali. Kalikan sesuatu yang kita nggak tahu tadi berapa. Jadi 4N dan 3N. Gitu ya. Kita susun rumus dari keliling persegi panjang. K sama dengan 2, buka kurung, P tambah L. Gitu. Kelilingnya diketahui 70, sama dengan 2. Nah, kita susun ini P tambah L dengan 4N ditambah 3N. Ini 70 sama 2 bisa kita bagi 2 ya. Jadi di kiri tinggal 35. Yang di kanan bisa kita langsung selesaikan. 4N tambah 3N itu 7N. Jadi N sama dengan 35 kita bagi 7, yaitu 5. Ini baru dapat si pembagi tadi ya. Bilangan yang membagi akhirnya menjadi perbandingan 4:3 gitu maksudnya. Jadi ukuran sebenarnya panjang dan lebarnya kita kalikan saja. Ini N-nya diganti 5 semuanya. Berarti panjangnya 4 kali 5, 20. Lalu lebarnya 3 kali 5, itu 15. Ya, karena yang ditanya di sini adalah lebar, berarti jawabannya adalah 15. Ini satuannya cm ya. Opsi jawabannya adalah B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-11. Kita masuk ke aritmetika ya. Seorang pedagang membeli 200 kg jeruk seharga 750.000. Setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual 80 kilo dengan harga 5.000 per kilogramnya. Dan 110 kilo dijual dengan harga 4.000 per kilogramnya. Sedangkan sisanya busuk. Hasil yang diperoleh dari pedagang tersebut, kondisinya apakah untung atau rugi ya. Kita mulai dengan yang diketahui ini ada harga beli ya, 200 kg 750. Berarti kita tulis aja ini harga beli. 200 kg itu sama dengan 750.000. Sekarang kita cek satu persatu untuk harga jualnya ya. Yang pertama 80 kilo dia jual ya, masing-masing harganya 5.000. Jadi totalnya yang dia jual adalah 5 kali 8, 40, tambahkan nolnya 4. 2, 3, 4. Jadi yang 80 kilo 400.000. Kemudian untuk yang 110 kilo itu dia jual masing-masing per kilonya 4.000. Kita kalikan ya, 110 kali 4.000, berarti ini 440.000. Sisanya busuk ya, berarti sisanya itu supaya 210 ya, 10 kilo lagi sisanya. Berarti kita tambahkan, ini hasil penjualannya ya, semuanya dijual dengan mendapatkan uang 840.000. Nah, kita lihat di sini harga jual dan harga belinya ya. Harga jual lebih besar dibanding harga beli ya, berarti ini kondisinya dia dapat untung. Maka kita cari berapa keuntungannya, kita cari selisihnya ya, 840.000. Kita kurangin 750.000. Itu dapat 90.000. Nah, inilah keuntungan yang diperoleh oleh pedagang tersebut. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-12. Pak Guru membeli 100 buku tulis dengan harga 180.000. Jika buku tersebut dijual per 10 bukunya seharga 20.000, persentase untung yang diperoleh Pak Guru adalah berapa? Berarti ini soal sudah menyatakan kondisinya untung. Berarti kita cari berapa untung yang diperoleh oleh Pak Guru ini. Jadi kita tulis aja harga beli itu 180.000. Harga jual, kita simak lagi, per 10 bukunya 20.000. Berarti totalnya ada 100 buku, ya kalikan 10. Jadi ada 200.000 yang terjual. Maka untungnya, ya langsung aja harga jual kita kurangi harga beli ya, ini selisihnya 20.000.
Untuk mencari persentase untung, itu kita gunakan rumus untung per harga beli. Ya, kita kalikan dengan 100. Untungnya 20.000, kita bagi 180.000, kemudian kita kali 100. Yang atasnya nolnya ada 4, kita coret di bawahnya juga nolnya 4. 2 sama 18, kita bisa coret ya, bagi 2 jadi 1/9. Jadi 1 kalikan 100, 100, bawahnya 9, jadi 100/9%. Kita sederhanakan, atau kita bagi ya, ini tidak bulat jawabannya 11,11%. Ambil 2 angka di belakang koma. Jadi persentase untungnya adalah 11,11%. Opsi jawaban C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-13. Seorang pedagang mengeluarkan Rp1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu berapa? Nah, ini cara jawabnya berarti kita cari 10%-nya dari 1.500.000, setelah itu kita tambahkan dengan 1.500.000. Atau bisa kita langsung saja tulis berarti pendapatan dari modalnya itu 100%. Kemudian kita tambahkan 10% yang untungnya, kita kalikan 1.500.000. Nah, biar cepat ya. Jadi 110% dari 1.500.000 gitu. Ya, jadi ini kita tulis saja 110/100 kali 1.500.000. Ini kalau ngotot ya. 02 dicoret yang kanan. Nah, berarti tinggal 11, ini kita kalikan 15, bisa ya? 165. Nolnya kita tambahin di kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh oleh pedagang tersebut adalah Rp1.650.000. Opsi jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-14 ya. Damar membeli sepeda seharga Rp400.000 dan dijual lagi dengan mengharapkan untung sebesar 20%. Harga jual sepeda Damar adalah, berarti jawabannya itu harusnya di atas 400.000 ya. Oke. Nah, kita cari dulu untungnya dapat berapa nih. Kalau dia mengharapkan 20%, berarti kita kalikan saja ya, 20% dari 400.000. Itu sama dengan 80.000. Nah, sekarang untuk harga jualnya, berarti harga beli kita tambahkan dengan untung. Ya. Berarti harga jual 400.000 kita tambahkan dengan 80.000. Nah, jadi 480.000. Itu harga jual sepedanya Damar. Jadi jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Soal ke-15. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk lainnya. Ibu membeli sebuah baju seharga Rp75.000 dan sebuah tas seharga Rp90.000. Jumlah uang yang harus dibayar ibu adalah berapa? Nah, kita ingat, kata diskon itu artinya potongan. Maka, persentasenya dari 100%, kita akan kurangi sejumlah diskon yang tertulis. Berarti untuk baju, yang nanti dibayar itu 100% dikurangi 20%, hanya 80%-nya. Kemudian untuk tas, itu 100% dikurangin 15%, berarti hanya 85%-nya. Jadi tinggal kita hitung satu persatu ya. Baju 80% dikalikan 75.000. Jadi 80/100 kalikan 75.000. Nolnya dicoret nih. 75.000 nih, nol kurang. 2 dicoret di bawah, yang di kanan coret 2. Jadi 75 kali 8 itu 600 ya.
1, 2, 3. 1, 2. Nah, jadi 80% dari 75.000 adalah 60.000. Kemudian untuk tas 85 per 100 dikalikan dengan 90.000. Itu sama dengan coret-coret 9 kali 85 76.500. Nah, kita tinggal tambahkan saja biaya yang dikeluarkan ibu ya. Totalnya 60.000 ditambahkan 76.500 itu karenanya 500 6 13. Jadi 136.500. Jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-16. Pada sebuah kaleng biskuit tertulis neto 1 kg. Jika 20 kaleng biskuit ditimbang dan ternyata berat seluruhnya kaleng 24 kg. Berapa bruto tiap kaleng biskuit itu? Oke, bruto. Bruto itu adalah berat kotor atau jumlah dari neto kita tambahkan dengan tara. Nah, artinya di sini 20 kaleng biskuit memiliki neto 20 kilo ya, tinggal kalikan 20. Jadi kita tulis neto 20 kaleng itu 20 kilo. Nah, ketika ditimbang beratnya 24 kilo. Berarti ada selisih 4 kilo. 4 kilo itulah namanya tara. Ya tulisnya, tara itu 4 kilo. Jadi kita cari ya, tara 4 kilo ini untuk 20 kaleng ya. 20 kaleng. Nah, gitu. Nah, sekarang kita harus cari tara untuk tiap kaleng, gitu ya. Karena di sini kan tiap kaleng biskuit berapa brutonya, ya. Tara tiap kaleng itu kita tinggal bagi saja 4 dibagi 20. Ya. Jadi dapat dibagi 4 ya, 1/5 ya. 1/5 itu 0,2. Jadi taranya sama dengan 0,2 kilo. Maka brutonya tiap kaleng ya, kita tambahkan 1 kilo neto ditambah 0,2 kilo tara. Jadi 1,2 kilogram itulah bruto kaleng tersebut. Jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Soal ke-17. Berat bruto dari sekarung kacang kedelai adalah 110 kg. Jika taranya 3%, maka berat neto karung kacang kedelai adalah, jadi yang ditanya adalah netonya gitu ya, atau isinya. Berarti taranya ini 3%, kita ubah ke satuan kilogram. Jadi kita cari 3% dari 110. Itu dapat 3,3 kg. Jadi bungkusnya itu 3,3 kg. Berarti untuk mencari neto, kita gunakan rumus bruto dikurangin tara gitu ya. 110 kita kurangin 3,3 itu dapat 106,7 ya satuannya kilogram. Oke. Jadi jawabannya adalah opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-18. Pak Denny mendapat hadiah undian sebesar 75 juta dengan dikenai pajak 25%. Jumlah uang yang diterima Pak Denny setelah dipotong pajak adalah, nah ingat kata pajak itu sama kayak diskon tadi ya, itu artinya pengurangan. Jadi persentasenya kita kurangin dulu. 100% kita kurangin 25%. Itu sama dengan 75%. Artinya, jumlah uang yang diterima itu kita kalikan saja 75% kalikan hadiah yang diterima 75 juta.
Nah, ini biar nggak bingung, lihat jawaban opsinya. Ini kan berjuta-juta semuanya ya. 75 kali 75 saja, itu dapat 5625 gitu ya. Ini berarti jawabannya adalah opsi B ya, yang paling mungkin. Tinggal kita kurangin nolnya 2, tambahkan sisanya 1, 2, 3, 4. Kita kurangin nolnya 2, maksudnya sisanya nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 56.250.000 yang diterima oleh Pak Denny. Opsi jawaban B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-19. Seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 50.000. Baju tersebut dijual lagi dengan label harga 90.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Oke. Jadi ini kata diskon berarti pengurangan ya. Kita cari harga sesungguhnya dengan persentase ya. Harga jual sesungguhnya itu berarti 100%, kita kurangin 20%. Itu 80%. Jadi sebenarnya nanti yang dijual itu bukan 90.000, kita kalikan saja ya. 80 ini persentase. Harga jual kalikan 80%. Nah, ini. Jadi yang sesungguhnya itu sebenarnya dijual 72.000. Karena tadi dia membeli 50.000, maka ini katanya untung ya. Berarti untung itu adalah 72.000 kita kurangin dengan 50.000. Dapat 22.000. Itulah keuntungan si penjual tersebut. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-20. Pak Agung meminjam uang di bank sebesar 15 juta rupiah dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Agung jika akan meminjam selama 3 bulan. Oke. Kita ingat kembali rumus untuk mencari bunga itu adalah gini ya. Nah, persentase per 100 lalu N per 12 dikalikan modal. Nah, ingat ini. Nah, kita tulis persentasenya adalah 16 per 100. N-nya di situ adalah 3 bulan, per 12 kalikan modal pinjamannya 15 juta. Kita sederhanakan ya bilangan-bilangannya. 0, 2 dicoret bawah dengan yang di kanan. Kemudian 16 sama 12 bisa dibagi 4 ya. Kita bagi 4, ini jadi 3. Kita bagi 4, ini jadi 4. 3 per 3 ini jadi hilang ya. Jadi 1. Habis gitu ya. Tinggal 4 kali 15, nolnya 4 ya. Kita kali aja 4 kali 15 aja. Di bunga 4 kali 15 itu 60, tambahkan nolnya 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bunga yang akan dibayar oleh Pak Agung adalah 600.000. Opsi jawabannya adalah D. Oke, semoga paham ya. Soal ke-21 ya. Jika jarum panjang dan jarum pendek sebuah jam membentuk 120 derajat, maka waktu menunjukkan pukul. Oke. Di sini sudah ada jam. Kita ingat bahwa tiap 1 jam itu besar sudutnya 30 derajat. Jadi misalkan kita buat jam 1 aja jam. Jadi jarum panjangnya ke angka 12. Jarum pendeknya ke angka 1. Nah, sudut yang terbentuk ini 30 derajat. Kalau kita kalikan misalnya sampai ke angka 3 atau jam 3, kalikan 3 ya. Nah, seperti ini. Maka sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Untuk 120 derajat, kemungkinan adalah yang pertama, kita tambahkan lagi. Ya, 1 jam dari 90. Bisa jam 4 ya, ini udah 120. Atau lawan arahnya di sebelah kiri, di sini.
jam 8, 120 derajat. Jadi pilihannya adalah opsi B, gitu ya. Semoga paham ya. Soal ke-22. Pada gambar berikut, pasangan sudut sehadap adalah, oke, kita lihat bentuk garis-garis ini ya, sudut yang dibentuk untuk sudut sehadap itu mempunyai arah yang sama. Misalnya ini P3 arahnya berarti dengan yang B3, sama-sama ke kiri bawah gitu. Atau kita bisa melihat triknya saja, karena ini 1, 2, 3, 4, kanan juga 1, 2, 3, 4, cari yang nomornya sama. Yang A ini beda, yang B 2 sama 3 ini beda, yang C, nah ini betul sama ya, P3, Q3, yang D, M4, Q2, nah ini beda. Jadi jawabannya adalah opsi C. Ingat untuk yang sehadap, arahnya harus sama. Gitu. Oke, semoga paham ya. Soal ke-23. Nilai X pada gambar di bawah, oke, kita perhatikan gambarnya. Ada dua buah garis, yaitu garis EB dan garis FC. Ini memiliki sudut ya. Jadi kita ingat bahwa dua buah sudut yang saling berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Jadi 5X derajat ditambah 80 derajat ini berpelurus, yaitu 180 derajat. Nah, jadi tinggal kita selesaikan saja ya. 80 derajat pindahkan ke kanan. Jadi 5X sama dengan 180 derajat dikurangin 80 derajat. 5X sama dengan 100 derajat, berarti X 100 derajat dibagi 5, yaitu 20 derajat. Jadi jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-24. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut A adalah, oke, sudut A di sini besarnya dalam bentuk aljabar ya, 2X tambah 5, artinya kita cari nilai X dulu. Oke. Ingat, di dalam 3 buah sudut segitiga, jika dijumlahkan, totalnya sama dengan 180. Jadi kita susun persamaan, 2X tambah 5, ditambah 25, ditambah 3X, itu sama dengan 180. Kita tambahkan yang sejenis, 2X sama 3X, itu 5X. 5 sama 25 dapat 30. Di kanan 180. Kita pindahkan 30-nya ke kanan, jadi tinggal 5X di kiri. 180 kurangin 30. Jadi 5X sama dengan 150 derajat. X sama dengan 150, kita bagi 5, yaitu 30. Berarti kita baru dapat nilai X-nya 30 derajat. Sudut A dalam aljabar di situ 2X tambah 5. Kita ganti X-nya 30 ya. 2 kali 30 derajat ditambah 5. 2 kali 30, 60. 60 tambah 5, 65 derajat. Jadi besar sudut A adalah 65 derajat. Opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-25. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, opsi A sampai D ini kita akan bantu dengan gambar. Ada dua buah garis merah dan hijau, A dan B ya. Tegak lurus terhadap garis M. A dan B ini sejajar. Kita pasangkan dulu sudutnya. Misalkan di sini 100 derajat. Maka berpelurus di sebelah kanannya ini 80 derajat. Berpelurus lagi ke sini jadi 100 derajat. Berpelurus lagi di kirinya ini jadi 80 derajat. Oke. Ya, totalnya semua 360 derajat. Maka di sini 80 derajat ya, yang ditunjuk sampai ke sini ini berpelurus, jadi di sini 100 derajat. Kemudian ulangi lagi, berpelurus lagi ke samping kanannya ini 80 derajat. Ke atasnya berpelurus jadi 100 derajat. Berpelurus ke kirinya ini 80 derajat. Sama ya, gambar bawah dan gambar atas besar sudutnya. Oke, kita mulai cek dari pernyataan jawaban A. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 180 derajat. Jadi dalam berseberangan itu ini 80 sama 80. Lalu 100 sama 100. Atau di sini jumlahnya 180, berarti bukan ya.
Oke. Yang B, sudut-sudut bertolak belakang tidak sama besar. Oke, kita lihat nih, yang bertolak belakang itu 100 sama 100, 80 sama 80 ya, juga yang di atas sama. Justru di sini bertolak belakang sudutnya sama besar ya. Berarti pernyataan B ini salah. Yang C, sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Oke, yang luar berseberangan mohon ditandain aja nih. Ini 80 ya, dengan 80 lalu 100. Oke, warna lain. 100 ini dengan 100. Nah, ini luar berseberangan, besar sudutnya sama. Jadi pernyataan C benar. Kita cek yang D. Jumlah dua sudut dalam sepiak 360 derajat. Dalam sepiak itu ini. Ya, ini 100 sama 80. Kalau dijumlahkan justru 180 derajat ya, bukan 360 derajat. Oke. Jadi yang benar adalah opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-26. Perhatikan gambar berikut. Besar nilai X adalah, oke, berapa derajat ya? Gambar di sini adalah gambar dari sudut yang berpenyiku ya, adalah lambang siku. Artinya sudut ABC kita tambahkan dengan sudut CBD ini harus 90 derajat. Kita tulis saja persamaannya 25 derajat ditambah X itu harus sama dengan 90 derajat. Jadi X sama dengan 90 derajat dikurangi 25 derajat. X sama dengan 65 derajat. Oke. Jawabannya opsi C. Oke. Semoga paham ya. Soal ke-27. Oke. Perhatikan gambar di bawah. Besar sudut CBD adalah, ini kayak soal sebelumnya. Jadi tinggal kita cari selisihnya saja ya. Misalkan ini X, jadi X sama dengan 90 derajat dikurangin 65 derajat. X sama dengan 25 derajat. Opsi jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya. Soal ke-28. Pada gambar di bawah, besar sudut KML 35 derajat, besar sudut LMN adalah, oke kita cek ya. KML 35 derajat, kita taruh saja di sini 35 derajat. Besar sudut LMN. Nah, ini. Oke, berarti ini garisnya berpelurus ya. Jadi besar KML ditambah ini LMN itu harus 180 derajat. Ini misalkan X aja ya, yang mudah. Jadi kita buat persamaannya 35 derajat ditambah X itu harus sama dengan 180 derajat. Jadi X sama dengan 180 derajat, kita kurangin 35 derajat. X sama dengan 145 derajat. Jawabannya adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal ke-29. Sudut yang dibentuk pada dua buah jarum jam dan jarum menit pukul 16.00 adalah, oke, ini soal sebelumnya ya. Kita buat saja. 12 itu jarum panjang atau jarum menit. Kemudian angka 4 ini jarum jam ya. Atau jarum yang pendek. Tiap 1 jam itu 30 derajat. Berarti 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Totalnya adalah 120 derajat. Oke. Jadi jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Soal ke-30 atau soal yang terakhir ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut BOC adalah, oke, BOC pada gambar ini adalah X derajat ya. Berarti kita ingat semua sudut pada garis AB ini adalah berpelurus ya. Artinya kita buat persamaan ditambahkan hasilnya 180. Mulai dari kiri bawah 4X tambah 15. Kita tambahkan lagi 3X tambah 10. Kemudian kita tambahkan sebelahnya 2X tambah 5. Kemudian ditambah yang bawah ini X. Itu hasilnya sama dengan 180 derajat. Kita lihat yang sejenis ya, 4X tambah 3X, 7X, 7X ditambah 2X, 9X, 9X ditambah X, 10X. Berarti X-nya ada 10.
Kemudian sisanya konstanta 15 tambah 10, 25, 25 tambah 5, 30. Berarti 10x tambah 30 yang kiri ya. Yang kanan ini tetap 180 derajat. Berarti kita pindahkan yang 30 derajat ke kanan ya. 10x sama dengan 180 derajat dikurangin 30 derajat. Itu berarti 150 derajat ya. Berarti X sama dengan 150, kita bagi 10, X-nya 15 derajat. Oke. Karena yang ditanya adalah sudut BOC, kebetulan adalah X di sini, maka jawabannya adalah 15 derajat. Opsi C. Oke, semoga paham ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga paham untuk persiapan dalam penilaian tengah semester genap Matematika kelas 7. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.